Halo Sobat UMKM. Nah, pada video kali ini kita akan membahas seputar cara pengurusan legalitas bersama narasumber kami yang berasal dari Popjasa. Nah, di samping saya udah ada narasumber kita yang bernama. Halo, perkenalkan Sobat UMKM, nama saya Nisa dari Customer Service Popjasa Indonesia. Nah, sebelum kita membahas tentang legalitas, jadi kita akan membahas tentang seputar Popjasa itu sendiri, Kak. Oke. Apa itu Popjasa, Kak? Popjasa ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa yang membantu para pengusaha untuk pendirian usaha sampai dengan izin lanjutannya. Kemudian selain itu, Popjasa juga melayani untuk pelaporan perpajakan dan juga sampai digital marketing seperti pembuatan logo, website, dan company profile gitu, Kak. Nah, kalian berarti udah tahu kan Popjasa itu apa? Nah, sekarang kita membahas tentang legalitas sendiri. Nah, legalitas itu apa sih, Kak? Legalitas itu ibarat identitas dari sebuah perusahaan, Kak. Jadi kalau misalnya diibaratkan kita punya identitas namanya KTP. Nah, kalau di usaha, identitasnya ya bernama legalitas usaha itu tadi. Oke. Berarti legalitas itu penting ya, Kak ya? Cukup penting, dibilang penting ya sangat penting sih, Kak. Gitu. Seberapa penting sih, Kak, buat pemula? Kalau seberapa pentingnya sih, ini saya jabarkan beberapa benefitnya punya legalitas usaha ya, Kak ya. Nah, yang pertama, legalitas usaha itu sebagai identitas dari usaha. Kalau misalnya perusahaan itu nggak punya identitas atau istilahnya KTP lah kalau di kita itu, kan kita nggak bisa mengidentifikasi, oh usaha ini namanya apa, seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan adanya legalitas ini kita bisa mendapat pengakuan hukum, artinya sudah legal lah di mata hukum, nggak takut untuk digrebek istilahnya, nggak takut untuk dapat panggilan dari pihak yang berwenang karena legalitasnya belum ada. Kemudian yang ketiga, selain itu adanya legalitas usaha ini juga bisa memudahkan untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Karena rata-rata dari bank itu kalau usahanya masih milik perorangan, nggak ada legalitasnya, itu agak sedikit susah. Kemudian kalau sudah ada akta notaris, SK Kemenkumham, kan legalitasnya sudah cukup nih, itu lebih gampang atau lebih mudah untuk meng-ACC pinjamannya tersebut. Gitu. Kemudian manfaat yang lain untuk mendapat legalitas usaha, kita para pelaku usaha ini bisa ada merek dagang, ada itunya lebih terjaga. Artinya hak intelektualitas dari para pemilik usaha itu lebih terjamin. Misalnya pakai usaha dagang ayam geprek A, nah tapi udah dipakai pihak lain, kan itu bisa kan, Kak, kalau kita udah ada merek dagang, orang lain jadinya nggak bisa pakai seperti itu. Kalau ada yang pakai, kita bisa nuntut ke pengadilan seperti itu. Kemudian nih, Kak, selanjutnya kita memudahkan untuk memperluas akses marketnya. Artinya biasanya kalau misalnya punya legalitas usaha itu biasanya bisa melakukan ekspor impor gitu. Kalau belum punya legalitas usaha nggak bisa. Minimal itu kemarin klien saya ada yang pengurusan ekspor impor pakai PT perorangan gitu. Itu minimal PT perorangan. Yang selanjutnya meningkatkan kepercayaan dari pelanggan. Kan kalau misalnya usahanya belum ada legalitasnya, kita sebagai konsumen atau pelanggan kan agak was-was. Wah, ini usahanya belum ada legalitasnya, takutnya nanti ditipu atau sebagainya. Tapi kalau udah ada legalitasnya, sudah sah di mata hukum, itu akan menimbulkan kepercayaan yang lebih tinggi dari konsumen. Itu, Kak, manfaat-manfaat dari memiliki legalitas usaha. Berarti banyak banget ya, Kak, ya manfaatnya. Benar banget. Terus pasti banyak yang bertanya-tanya nih, Kak, gimana sih cara mengurus legalitas itu sendiri? Oke, cara mengurus legalitas sebenarnya cukup mudah, Kak. Untuk legalitas usaha di kami itu terdiri dari UD, CV, dan PT. Secara keseluruhan syaratnya itu sama, yaitu KTP dan NPWP. Untuk UD syaratnya cukup 1 orang aja KTP NPWP-nya, sedangkan kalau CV dan PT minimal 2 orang.
gitu Kak. Perkiraan berapa lama, Kak? Estimasi kita pengerjaan 7 hari kerja. Kita juga ada paket yang lebih cepat sih Kak, 3 hari kerja. Tapi itu dihitung dari setelah tanda tangan minuta. Nah, buat kalian yang mau mengurus legalitas, bisa datang loh ke Popjasa. Nah, untuk tempatnya bisa dijelaskan mungkin, Kak? Oke, Popjasa ini tersebar di seluruh Indonesia, tepatnya di 14 kota besar. Yang pertama ada di Surabaya. Nah, Surabaya ini kantor pusatnya, Kak. Kemudian ada di Mojokerto, Malang, Solo, Yogyakarta, Bandung, Makassar, dan lain-lainnya. Kalau misalnya mau konsultasi lebih lanjut, bisa hubungi nomor di bawah ini ya. Nah, berarti kalau kalian pengen tahu infonya lebih lanjut, bisa langsung cek ke Popjasa sekarang juga ya. Terima kasih.